Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa aswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-18 atau 19 ini ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, ya, Baitullah. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomahkan hingga akhir Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara amalan yang besar, maka mungkin sekilas yang kita pikirkan adalah infak atau sedekah dengan jumlah yang banyak, ataupun berperang di jalan Allah, ataupun menunaikan sholat malam satu malam suntuk, atau amalan-amalan yang lain. Padahal ada amalan yang mestinya kita lebih berikan perhatian, harusnya lebih kita perhatikan, lebih kita fokus kepada amalan-amalan tersebut, yaitu amalan hati. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta, tidak juga anak-anak, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia yang datang dengan keadaan hati yang selamat. Maka penting. Selama ini kita sudah puasa setengah bulan lebih, sudah setiap malam melaksanakan tarawih. Apakah hati kita ikut hadir? Maka amalan hati ini penting. Betapa banyak amalan hati, yang mana amalan tersebut adalah amalan-amalan yang luar biasa. Di antaranya tauhid. Yang mana tauhid merupakan kunci masuk surga. Yang mana lawannya adalah syirik. Ketika seorang ada di hatinya syirik, sekecil apapun syirik itu, maka Allah tidak akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan dosa yang lainnya Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Maka ini amalan hati. Kemudian ikhlas. Ya. Ikhlas juga amalan hati, yang mana ketika amal dilakukan karena Allah, Allah akan terima insyaallah. Tapi ketika amal tersebut dilakukan atas dasar tujuan selain Allah, maka tertolak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Telah diwahyukan kepada engkau dan juga orang sebelum engkau bahwasanya jika engkau syirik, maka batal, ya, amalan tidak diterima. Kemudian juga jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya. Jujur membawa kepada surga. Dan banyak sekali amal-amal hati yang mana amal-amal tersebut adalah lebih besar, ya, pahalanya lebih besar pengaruhnya kepada amalan kita di akhirat kelak. Ya. Maka hendaknya kita memperhatikan, ya, amalan zahir kita, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, ya, apakah sudah disertai dengan niat? Apakah sudah disertai dengan hati, atau hanya aktivitas badan saja? Ya. Maka ini sangat jauh berbeda. Ya. Maka beberapa amalan hati yang mesti kita perhatikan, khususnya di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa akhir waktu ini. Yang pertama adalah niat. Ya. Betapa banyak orang
Ketika berpuasa adalah karena kaum muslimin juga berpuasa. Saya berpuasa karena satu rumah saya puasa semua. Bapak saya puasa, adik saya puasa, ibu saya puasa. Saya kalau nggak puasa malu saya. Apakah yang seperti ini dapat tahan? Tidak. Walaupun saumnya sah, tidak perlu mengkotok lagi. Kemudian datang ke masjid. Masya Allah, kalau bulan Ramadan masjid penuh. Kaum muslimin datang ke masjid. Kalau saya tidak datang sendirian, saya malu. Apakah dapat tahan? Tidak. Itulah yang membedakan. Secara zahir sama amalannya. Sama-sama berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Sama-sama datang ke masjid. Kata Nabi SAW kan, rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kemudian rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berdiri untuk melaksanakan salat malam akan tapi yang dia dapatkan hanyalah sahar, ya. Artinya waktu malamnya yang biasa dia gunakan untuk istirahat lebih cepat, dia gunakan untuk qiyam tapi tidak untuk Allah, ya. Hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka tidak dapat kecuali sahar tersebut. Maka ini mesti kita perhatikan, ya. Kalau memang selama ini belum begitu hadir niat, maka mulai sekarang dihadirkan, ya. Saya berpuasa ta'atan lillahi wa rasulih, karena dasar taat kepada Allah dan Rasul. Karena melaksanakan perintah Allah, kutiba alaikumus shiyam. Allah telah wajibkan kepada kita saum. Kemudian melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirkan, ya. Bahwasanya perintah, ada perintah kita tahu, kita melaksanakan puasa, menahan lapar haus karena perintah Allah. Rasakan bedanya. Kemudian saya datang ke masjid melaksanakan perintah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berdiri melaksanakan salat, ya, pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka perlu kita perhatikan. Kadang yang seperti ini kita lalai. Kita biasa dengan aktivitas rutinitas kita, akhirnya ibadah pun menjadi rutin. Ya. Maka jangan terbalik. Betapa banyak orang saleh rutinitasnya menjadi ibadah. Makan yang tidak asalnya tidak, ya, memberikan pahala, tapi dia niatkan supaya puasa saya kuat, supaya salat saya kuat, supaya ibadah saya kuat, makannya juga mendapat pahala. Kemudian aktivitas yang lain, tidur. Kalau tidur sekedar tidur tidak dapat pahala. Maka tapi sebelum tidur diniatkan dengan tidur lebih awal saya bisa bangun lebih dulu untuk melaksanakan sholat maghrib, untuk bangun makan sahur, supaya ibadah saya di pagi hari kuat, maka dapat pahala. Maka hal-hal seperti ini jangan kita lewatkan. Betapa banyak ibadah yang kita lakukan menjadi rutinitas saja tanpa pahala. Dan betapa banyak, ya, hal-hal yang rutinitas sebenarnya bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Kemudian, ya, poin kedua adalah muhasabah. Kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Hisablah diri kalian sekarang. Muhasabah, amal hati. Dia melihat, ya, dari pagi sampai malam apa saja yang sudah dia lakukan. Apakah ada hal-hal yang Allah murkai? Apakah ketaatan yang dia lakukan sudah maksimal? Apakah ketaatan yang dilakukan sudah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka hal tersebut mesti kita lakukan, mesti kita dawamkan, ya, karena tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya. Bisa jadi sekalipun, ya, 24 jam kita secara zahir sudah berada di atas ketaatan kepada Allah, tapi belum tentu ketaatan tersebut adalah dikabulkan oleh Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kiranya, ya, muhasabah, ya, sebagian ulama mengatakan ada muhasabah sebelum amal, ada juga muhasabah setelah amal. Muhasabah sebelum amal
sebelum kita melaksanakan suatu amalan kita berhenti dulu, dipikirkan dulu. Ya, sebelum sholat, saya melangkahkan kaki ini untuk Allah apa karena rutinitas saja? Saya melangkahkan kaki ini karena orang-orang juga di masjid atau karena saya ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah saya sudah lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Muhasabah sebelum amal. Kemudian setelah amal, makanya disyariatkan setelah sholat itu dikatakan astagfirullahaladzim. Karena banyak taksir, banyak kekurangan kita ketika sholat. Nah, setelah selesai dari sholat, yang pertama kita lakukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena begitu banyak kesalahan kekurangan yang kita mungkin luput ketika sholat, banyak kekurangan dan kekhilafan. Kemudian yang tak kalah penting adalah hendaknya kita senantiasa memuhasabah diri. Di antara amalan hati yang penting juga adalah salamatus sadr. Lapangnya dada. Bagaimana lapangnya dada? Tidak ada sedikit pun rasa benci, rasa iri, rasa tidak suka kepada kaum muslimin. Ketika kita lihat tetangga kita ada Honda baru, maka kita terbetik, mungkin masih hutang. Nah itu tidak bebas, tidak ada salamatus sadr, karena dalam hati masih membicarakan kaum muslimin, bicarakan yang kurang bagus. Ketika tetangga kita mendapatkan nikmat, kita iri. Maka yang seperti itu bukan salamatus sadr. Artinya dada kita belum lapang, belum luas daripada aib-aib kaum muslimin. Maka yang seperti itu dihilangkan, yang seperti itu dikoreksi kemudian dihapuskan. Istighfar, sebagaimana dalam satu hadis dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u 'alaikum al-ana rajulun min ahli al-jannah." Sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kalian seseorang dari ahli jannah. Kemudian tanzifu lihiyatuhu min wudu'i. Fatala'a rajulun min al-ansar tanzifu lihiyatuhu min wudu'i. Maka masuk seseorang dari Ansar, jenggotnya masih basah dengan tetesan air wudu. Fata'allaqa 'alaihi fi yadihi shimal. Kemudian sandalnya diletakkan, diketekkan di tangan kirinya. Kemudian falamma kana al-ghad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian di hari setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang sama. Kemudian di hari ketiga juga demikian. Maka Abdullah ibn Amr ibn As penasaran. Kemudian datangi orang tersebut sambil mengatakan, saya sedang cekcok dengan, ada masalah dengan bapak saya. Bolehkah saya menumpang di rumahmu selama beberapa hari? Maka diizinkan oleh orang tersebut. Maka selama beberapa hari tersebut, Abdullah ibn Amr ibn As tidak menemukan amalan istimewa. Tidak salat malam, tidak ada malamnya penuh dengan bacaan Al-Quran. Maka di akhir hari, akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As sampai sempat merendahkan. Masa sih orang seperti ini menjadi ahlul jannah? Maka langsung tabayun kepada orang tersebut. Wahai fulan, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya hanya penasaran. Nabi SAW mengatakan bahwa engkau adalah ahlul jannah. Sedangkan selama beberapa hari ini saya lihat engkau tidak ada amalan yang istimewa. Maka kata orang tersebut apa? Ma huwa illa ma qaid. Tidak ada kecuali engkau lihat. Wala ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin bisya. Kecuali aku tidak ada rasa benci, rasa berat kepada kaum muslimin sama sekali dalam hatiku. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyya. Saya juga tidak pernah hasad, iri kepada kebaikan yang didapatkan oleh saudara saya. Maka kata Abdullah ibn Amr ibn As, hadhihi allati balagta bik atau balagat bik wa hiya allati la nudhi. Maka inilah amalan yang engkau bisa dan kami sesungguhnya tidak mampu. Maka penting bersih hati kita dari aib-aib kaum muslimin, bersih hati kita dari iri, dengki dan juga tidak suka kepada kaum muslimin. Maka hadirin jemaah salat
Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa, hendaknya kita memperhatikan ya, bagaimana amalan hati kita. Dalam satu hadis ya, Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya ada orang yang secara zahir tampak dalam mata manusia adalah senantiasa beramal baik, akan tapi ternyata di akhirat adalah masuknya neraka. Kemudian ada orang yang tampak di mata manusia beramal buruk, ternyata di akhirat masuk ke dalam surga. Maka dijelaskan oleh para ulama, karena orang yang beramal baik merasa bangga, merasa hebat dengan dirinya, akhirnya hal tersebut menjerumuskan dia kepada ujub dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang yang berdosa senantiasa beristighfar, bertaubat, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuninya dan juga memasukkannya ke dalam surga. Maka tidak ada yang menjamin dirinya selamat dari ya, luputnya hati kita dari amal-amal tersebut. Maka hendaknya kita perbaiki amalan-amalan zahir kita, disertai juga yang lebih kita perhatikan adalah amalan-amalan hati kita. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dari kami, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.